Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jasa transfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Febrina Mila, Artaria Permataningrum, NIM 19-2003. Kedua, Julisa Saputri, NIM 19-2005. Ketiga, Teli Firdausi, NIM 19-2011. Yang keempat, Salma Tasya Tamimi, NIM 19-2035. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jasa transfer. Pengertian kiriman uang atau transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya dalam wilayah yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya, cabang yang sama, atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda. Penggunaan bermacam-macam, baik dilakukan melalui surat kawat maupun secara tertulis. Karena transfer biasa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat dilaksanakan dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk rupiah. Dengan kata lain, transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, baik transfer uang keluar atau akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transfer. Yang pertama adalah nasabah. Nasabah adalah pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirim dan atau memindahkan dananya kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah bank penarik. Disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima bisa nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain. Kemudian yang ketiga yaitu bank tertarik. Bank tertarik disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak beneficiary. Selanjutnya yang keempat yaitu beneficiary. Adalah pihak yang menerima kiriman uang dari drawer bank. Apabila beneficiary memiliki rekening di drawer bank, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya. Apabila tidak memiliki rekening, maka pihak drawer bank akan memberi informasi tersurat kepada beneficiary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, yaitu jenis transfer berdasarkan jumlah pengiriman. Yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transfer uang dengan nominal kecil. Artinya yaitu transfernya sejumlah kurang dari 100 juta dan bisa dilakukan melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Yang kedua yaitu transfer uang dengan nominal besar, yaitu transfer senilai lebih dari 100 juta. Transfer ini bisa melalui sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement. Transfer sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Kategori yang kedua yaitu jenis transfer berdasarkan keluar masuknya. Yang pertama yaitu transfer keluar atau outgoing transfer. Outgoing transfer adalah pengiriman uang oleh bank atas permintaan nasabah atau bagian sendiri atau kepada bank lain. Dalam outgoing transfer, dana bank yang terdapat pada Bank Indonesia atau giro pada Bank Indonesia akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain. Pengiriman uang dilakukan oleh bank dengan cara sejumlah uang tertentu kepada beneficiary atau orang yang berhak menerima transfer yang berdomisili di kota tertentu. Dengan demikian terjadi hubungan antara kantor, antara cabang pemberi amanat dan pembayar transfer. Yang kedua yaitu transfer masuk atau incoming transfer. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawing bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membuka sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakas bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah lain pada
kota yang sama. Untuk kategori yang ketiga yaitu jenis transfer berdasarkan alat atau sarana pemberitahuan yang digunakan. Yang pertama yaitu pengiriman uang dengan surat atau disebut juga dengan mail transfer. Diartikan jika bank pengirim mengirimkan perintah membayar atau payment order kepada pembayar atau paying bank dilakukan dengan surat yang dikirim melalui pos atau perusahaan carrier service nasional atau internasional. Yang kedua yaitu pengiriman uang dengan wesel atau wesel check. Bank pengirim menerbitkan cek bank atas nama atau unjuk untuk nasabah yang dapat dicairkan pada kantor cabang bank pengirim yang telah ditentukan. Bank pengirim baru menerbitkan cek bank setelah nasabah menyetorkan secara efektif uang senilai nominal cek bank. Yang ketiga yaitu pengiriman uang dengan telex atau telegram. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan telex atau telegram. Biaya pengiriman biasanya ditanggung oleh si pengirimnya. Yang keempat yaitu transfer dan faksimili. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan faksimili. Pengiriman ini lebih terjamin karena perintah membayarnya diterima tertulis seperti aslinya. Yang kelima yaitu transfer dengan buku tabungan atau ATM. Bank pengirim mengharuskan penerimanya membuka buku tabungan dan ATM-nya pada bank pengirim. Bank pengirim haruslah bank yang telah terkomputerisasi dan online. Kategori yang keempat yaitu jenis transfer berdasarkan mata uang yang digunakan, yaitu yang pertama ada transfer dalam rupiah. Adalah transfer masuk maupun transfer keluar berupa rupiah. Pencairan transfer rupiah tergantung pada permintaan nasabah penerima transfer tersebut dan dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan kepada nasabah lain. Yang kedua yaitu transfer dalam valuta asing. Adalah transfer masuk atau transfer keluar berupa uang valuta asing yang harus dikurskan. Transfer masuk dengan kurs beli dan transfer keluar dengan kurs jual. Saat itu transfer valuta asing hampir sama dengan transfer rupiah. Perbedaannya transfer valuta asing harus lebih dulu dikurskan kepada rupiah. Yang kelima yaitu jenis transfer berdasarkan tempat yang dituju. Yang pertama ada transfer dalam negeri, yaitu transfer di mana wilayah atau tempat menerima transfer masih berada ke dalam negara ya dengan pengirim transfer valuta yang digunakan biasa dalam valuta sendiri yaitu valuta rupiah. Yang kedua transfer luar negeri yaitu di mana wilayah atau tempat menerima transfer dengan pengirim uang berada di tempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengiriman uang ini dalam rupiah maka harus dibuat kontrak jual atau sell kontrak mata uang yang diinginkan. Yang keenam yaitu jenis transfer berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, yaitu ada 3, transfer melalui Bank Indonesia, transfer melalui bank lain, dan transfer melalui cabang bank sendiri. Yang ketujuh ada jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa, yaitu ada transfer untuk kepentingan debitur, transfer untuk kepentingan non-debitur, dan transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam bank itu sendiri. Yang kedelapan ada jenis transfer berdasarkan setoran dananya, yaitu ada debit rekening giro atau tabungan atau deposito, ada kas atau tunai, ada setoran clearing, dan ada hasil inkaso. Yang terakhir yaitu jenis transfer ke bank lain. Ada 2, yang pertama adalah RTGS atau Real Time Gross Settlement, adalah transfer ke bank lain dengan nominal Rp1 sampai dengan tak terbatas yang waktu kirimnya sampai hari itu juga. Bisa sampai 1 atau 5 jam. Biayanya sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000 tergantung banknya. Waktunya mulai jam buka bank sampai pukul 2 siang atau 3 siang tergantung banknya. Yang kedua yaitu clearing LLG kredit adalah transfer ke bank lain dari nominal Rp1 sampai kurang dari Rp100 juta. Untuk nominal lebih dari Rp100 juta tidak bisa menggunakan clearing LLG tapi harus memakai RTGS yang waktu kirimnya sampai 1 hari hingga 1 minggu. Biayanya sekitar Rp5.000 sampai Rp15.000 tergantung banknya. Waktunya mulai jam buka hingga jam tutup pelayanan. Untuk pelayanan clearing bisa juga lewat ATM, jadi tidak usah datang ke banknya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan transfer. Yang pertama, kelebihan transfer. Hal ini akan menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Keuntungan yang lain, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja, asalkan tersedia jaringan internet. Sedangkan bagi pihak bank, internet banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Jadi, transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking adalah transfer uang, pengecekan saldo, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan lain sebagainya. Kekurangan transfer. Yang pertama yaitu kurangnya fleksibilitas. Agar bisa mengakses internet banking, seseorang nasabah harus terkoneksi dengan jaringan internet.
Meskipun semakin hari akses internet bisa didapatkan dengan mudah, tetapi tetap saja ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Yang kedua ada masalah keamanan, dan yang ketiga ada kendala teknis. Dalam bertransaksi melalui internet banking, munculnya berbagai kendala teknis itu juga sering menghantui. Misalnya ketika sedang melakukan transaksi, tiba-tiba aliran listrik terputus atau proses koneksi gagal karena ada gangguan pada jaringan. Next. Prosedur transfer. Yang pertama, jika seseorang ingin melakukan transfer bank, maka harus lakukan mengunjungi sebuah bank. Yang kedua, sementara membuat transfer bank, Anda juga harus memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, nama bank. Yang kedua, nama penerima pembayaran. Ketiga, urutan kode. Yang keempat, nomor rekening. Yang kelima, nomor rekening bank internasional. Dan yang keenam, yaitu kode bank yang unik pada sebuah bank tertentu. Transfer biasanya itu memakan waktu 3-4 hari untuk mencerminkan jumlah dalam akun penerimaan pembayaran. Dan sementara membuat transfer bank, kita juga harus selalu memasukkan nomor referensi yang tepat untuk membantu penerimaan pembayaran menemukan akun tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mekanisme transfer dan contoh transfer. Mekanisme transfer yang pertama yaitu untuk menggambarkan aktivitas transfer, maka di bawah ini kami akan memberikan ilustrasi terkait dengan bagaimana mekanisme transfer. Contoh, Anita mengirimkan uang melalui Bank MB Surabaya sebesar 10 juta rupiah, ditunjukkan kepada Ananda, nasabah Bank BCA Surabaya. Jadi penjelasannya itu, Anita, nasabah Bank ABC Surabaya, mengirimkan dananya kepada Ananda melalui Bank ABC Surabaya. Anita mengisi formulir aplikasi transfer di Bank ABC Surabaya. Kemudian B, Bank ABC Surabaya atas permintaan Anita meneruskan permintaan transfer tersebut untuk mengirimkan dana ke Bank BCA Surabaya. Atas permintaan tersebut, Bank ABC menerbitkan non-kredit atau warkat untuk diserahkan kepada Bank Indonesia atau lembaga clearing. Kemudian C, yaitu Bank Indonesia, lembaga clearing, menerima warkat dari Bank ABC untuk keuntungan nasabah dari BCA Surabaya. Bank Indonesia akan memilih semua warga untuk diserahkan kepada bank yang dituju. Berdasarkan nota kredit Bank ABC, maka Bank Indonesia akan mengurangi saldo dana Bank ABC Surabaya dan menambahkan dana ke saldo rekening dana Bank BCA Surabaya. Oleh karena itu, saldo giro pada Bank Indonesia di Bank ABC akan berkurang dan saldo giro pada Bank Indonesia di Bank BCA akan bertambah. Kemudian A, yaitu Bank BCA Surabaya mengambil nota kredit dari Bank Indonesia. Nota kredit tersebut merupakan kiriman uang dari nasabah Bank ABC untuk keuntungan Ananda. Nasabah Bank BCA akan mengkreditkan kiriman uang tersebut ke rekening Ananda, sehingga saldo rekening Anda akan bertambah. Dan Ananda bisa mengambil kiriman uang tersebut di Bank BCA Surabaya. Itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.